Ya, kalau kita melihat bahwa perilaku organisasi ini refleksi dari kualitas literasi, maka bagaimana suatu organisasi ini bisa bekerja dengan profesional, cerdas, bermoral, dan modern, ini perlu ada suatu kualitas literasi. Nah, literasi ini dibangun bukan sekedar untuk baca tulis, tapi ada yang namanya kesadaran mindset, bahwa mindsetnya polisi adalah melayani bagi publik. Pelayanan itu merupakan bentuk perlindungan dan juga pengayoman, entah itu dalam bentuk hukum kah, keamanan kah, keselamatan kah, administrasi kah, atau informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan lainnya. Nah, di sini maka konteks polisi dan pemolisian ini bisa dilihat bagaimana di ranah kerja polisi, yaitu baik di ranah birokrasi maupun di ranah masyarakat. Karena mau tidak mau, polisi di dalam pemolisiannya harus menunjukkan membangun birokrasi yang rasional atau birokrasi yang berbasis kepada kompetensi. Karena di sini kita juga melihat bahwa birokrasi ini menjadi birokrasi yang rasional, yang juga melihat bagaimana dimulai dari kepemimpinannya, bagaimana sistem administrasinya, mulai dari perencanaannya, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya, bagaimana sistem operasionalnya yang sifat rutin, khusus maupun kontingensi, dan juga ada kaitan bagaimana pola-pola pengembangan untuk kreativitas dan inovasinya atau capacity yang akan dikembangkan. Kemudian di ranah masyarakat juga akan dilihat bagaimana polisi ini membangun kemitraan. Karena mau tidak mau polisi harus membangun kemitraan untuk adanya soft power dan smart power. Dan bagaimana memberikan pelayanan kepada publik. Karena tingkat keberhasilan polisi bukan sebatas pengungkapan kasus, tapi manakala tidak terjadi kasus atau ada harmoni atau keteraturan sosial, maka pemikirannya yang berkaitan dengan social engineering atau rekayasa sosial ini harus dibangun dengan model-model pemolisian yang bisa dilakukan. Misalnya masalah lingkungan hidup, kita bisa mengembangkan green policing. Kita ada yang kaitannya dengan lalu lintas, bisa mengembangkan road safety policing. Masalah perbatasan, kita bisa mengembangkan border policing. Masalah kaitan dengan masyarakat pantai dan perairan, kita bisa mengembangkan maritime policing, atau kita juga bisa mengembangkan pada model-model pemolisian lainnya. Nah, sudah sebab itu maka pada konteks polisi ini juga akan dilihat bagaimana polisi untuk proaktif dan problem solving, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mencegah dan lain sebagainya. Dan networking, membangun jejaring. Karena mau tidak mau polisi juga harus mengembangkan jejaringnya. Kita punya model asal siap, mulai dari siap piranti lunak, siap poskonya atau back office sebagai operation room, sebagai pusat K3I atau komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi. Dan juga kita siap untuk kaitan dengan latihan. Mau tidak mau, di dalam operasional ada latihan. Karena kita punya Amanusa 1, Amanusa 2, Amanusa 3, ataupun untuk pedoman acuan operasional lainnya. Dan kita juga harus membangun jejaring sampai terdepan, sampai lini RT, RW, dan lain sebagainya. Kemudian kita menyiapkan siap mitra. Siap mitra ini saya kira kaitannya dengan soft power dan smart power, dan siap sumber daya manusia yang akan mengawai, baik itu yang ada di posko atau satgas. Karena ini tentu modelnya bisa dikembangkan berbasis lintas wilayah, lintas fungsi, dan lintas stakeholder, dan juga para siap untuk petugas yang ada di back office, petugas cadangan, dan lain sebagainya. Dan perlu menyiapkan model logistiknya, baik untuk perorangan, untuk unit maupun untuk institusi, dan anggaran yang budgeter maupun non-budgeter. Sehingga apa yang dilakukan dalam pemolisian ini, semua untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, semakin manusiawinya manusia yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional maupun secara sosial.